Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mengkaji sedikit tentang hakikat Muhammad di sisi Allah. Telah kita simak semua, telah kita ketahui semua bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim piatu. Ketika masih di dalam kandungan ayahanda Abdullah sudah meninggalkan dunia. Kemudian ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 6 tahun, ibunda juga meninggalkan Rasulullah. Sungguh amat sedihnya bila kita menyimak kisahnya. Itulah cerita sejarah Dohiriyah. Itulah cerita sejarah syariatnya. Akan tetapi di sisi hakikatnya, hakikat Muhammad itu ya harus demikian. Hakikat Muhammad itu ya harus yatim piatu. Hakikat Muhammad itu ya harus bersendirian. Jadi menurut hakikatnya, ayah Muhammad itu adalah hidup. Ibu Muhammad itu badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat Muhammad itu tidak mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup Muhammadnya. Jadi hakikat Muhammad itu tidak mengaku-akui di dalam hatinya bahwa badan ini badan Muhammadnya. Inilah hakikat Muhammad yang yatim piatu. Akan tetapi beda gerangan dengan seluruh manusia.
Akan tetapi beda gerangan dengan diri kita sendiri selama ini. Kita tidak mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah secara ilahiyahnya. Akan tetapi kita hanya gemar mengikuti Rasulullah hanya sebatas secara laku zahirnya. Bila tanpa batin yang bersih, bila tanpa batin yang suci, maka tak akan bergunalah laku zahirnya. Meskipun laku zahir itu kita lakukan, meskipun syariat Islam kita tegakkan, bila kita tidak seperti hakikat Muhammad, yakni yatim piatu, yakni tidak mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya, maka tiada gunalah apa-apa yang kita lakukan. Yang mana yang kita lakukan selama ini meskipun kelihatannya sesuai dengan syariat-syariatnya, namun di sisi Allah tidak sesuai secara hakikatnya, tidak sesuai secara hatinya. Sementara kita selama ini berbapak dan beribu, berayah dan beribu, yakni apa? Masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini adalah hidup diri manusiaku, dan masih mengakui di dalam hati kita bahwa badan ini adalah badan milik manusiaku. Inilah tanda kita masih berbapak atau berayah dan beribu. Sementara hakikat Muhammad, sementara kisah-kisah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berayah dan tidak beribu, alias yatim piatu. Inilah cermin, inilah kiasan yang selama ini tidak kita ketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ikutilah jejak-jejak kisah Rasulmu. Ikutilah jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad yang tak berayah dan yang tak beribu. Ikutilah jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad yang yatim piatu. Jadi mengikutinya bukan secara syariatnya, yakni meninggalkan ayah dan ibunya. Akan tetapi ini adalah cerminan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerminan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai peristiwa-peristiwa laku zahirnya, cerita-cerita zahirnya, yang mana Nabi Muhammad itu yatim piatu. Maka ditinjau dari segi
batiniahnya, ditinjau dari segi hakikatnya, memang Muhammad atau Nabi Muhammad itu tidak berayah dan tidak beribu. Maknanya tidak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya dan badan sebagai badan manusianya. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adanya hanya diutus oleh Allah. Muhammad itu adanya subhanalladzi asra bi'abdihi, hanyalah diperjalankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bentuk kisah-kisahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pun wajib mengikutinya bila kita ingin dikatakan sebagai umat atau golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya, secara yang sebenar-benarnya, secara iman dan takwa yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya didatangkan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebagai bentuk suri tauladan bagi kita semua, bagi seluruh manusia. Akan tetapi selama ini kita tertipu, kita tersesat, hanyalah mencontoh bentuk-bentuk zahirnya saja, bentuk-bentuk syariatnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka apakah buktinya bila Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tidak merasa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai milik Muhammadnya? Jadi apakah buktinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah yatim piatu? Sudah sering kami ungkap di dalam pemaparan-pemaparan dan sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar itu, tapi akulah yang melempar. Ini dawuhnya Allah. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah itu, tapi akulah yang memanah itu. Inilah bukti nyatanya yang sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Muhammad itu yatim piatu. Jadi hakikat Muhammad itu tak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup makhluknya dan badan ini badan ciptaan makhluknya. Sementara kita selama ini kan mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusiaku. Selama ini kan kita mengaku-ngakui bahwa badan ini badan manusiaku. Itu artinya kita selama ini ingkar kepada Al-Quran.
Itu tandanya selama ini bahwa kita ingkar kepada Allah. Itu tandanya selama ini bahwa kita bukan umatnya Muhammad Rasulullah. Apa buktinya? Apa kenyataannya? Bila hidup ini kita akui sebagai hidup manusia kita, bila badan ini kita akui sebagai badan manusia kita, maka bunyi Al-Qur'annya akan begini. Allah, bukan kamu yang bisa melempar ini Allah, tapi akulah yang bisa melempar ini. Allah, bukan kamu ya Allah yang bisa memanah ini, tapi akulah yang bisa memanah ini. Itulah buktinya. Bila hidup dan badan ini terkuasai oleh diri manusia kita, oleh hawa nafsu kita, maka Al-Qur'annya akan bilang begitu. Bila diluaskan, memang itu semua terjadi pada diri kita, yakni selalu mensekutukan, mensyirikan, mengkufuri Allah selama ini. Bila diluaskan, tidak dijabarkan, Allah, bukan kamu yang bisa berdiri ini, tapi akulah yang berkuasa untuk berdiri. Allah, bukan kamu yang bisa menundukkan badanku ini, tapi akulah yang bisa duduk sendiri. Allah, bukan kamu yang bisa mengkalam-kalamkan suaraku ini, tapi akulah sendiri yang bisa berkalam-kalam atas diriku sendiri. Allah, bukan engkau yang mensolatkan aku, tapi akulah yang bisa solat sendiri tanpamu, tanpa wujudmu, tanpa kuasamu, tanpa hidupmu, tanpa kehendakmu. Aku bisa solat dan ibadah sendiri. Nah, inilah bukti-bukti nyatanya bahwa kita selama ini bukan umatnya Rasulullah, bukan golongan Rasulullah. Secara hakikatnya, secara sebenar-benarnya. Bagaimana mungkin kita dikatakan umatnya Rasulullah? Bagaimana mungkin kita dikatakan pengikut Rasulullah, sementara hati kita selama ini mengikuti syaitan, iblis, dan hawa nafsu kita daripada mengikuti jejak-jejak nabinya, jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak Muhammad Rasulullah. Coba kita hayati bersama, termasuk diriku sendiri ini menghayati itu. Jadi kami aja, terutama saya sendiri dan kepada sahabat-sahabatku, agar terbuka hati kita, agar melek hati kita, agar melek iman kita, agar melek takwa kita kepada Allah. Jadi inilah bukti-bukti Muhammad yang Nabi Muhammad yang yatim piatu itu, yakni tiada kekuatan, tiada daya pada dirinya kecuali kekuatan dan dayanya Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya, diri Muhammad Rasulullah. Itulah
bukti-bukti bahwa selama ini Muhammad atau Kanjeng Nabi Muhammad itu murni sebagai hamba Allah, yakni sebagai Abdullah. Dan inilah juga bukti bahwa selama ini kita bukan pengikut atau kita bukan sebagai umatnya Rasulullah. Kita bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati kita selama ini menyimpang jauh dari ajarannya. Karena selama ini hati kita jauh dari iman dan takwa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya selalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang hatinya selalu tiada Tuhan selain Allah, dan aku hanyalah diutus oleh Allah. Jadi maknanya tiada Tuhan yang bisa menghidupi badan ini, dan badan ini berjalan hanyalah diutus oleh hidup. Badan duduk diutus oleh hidup, badan berdiri diutus oleh hidup, badan bisa sholat diutus oleh hidup, badan bisa makan diutus oleh hidup, mata bisa memandang diutus oleh hidup, telinga bisa mendengar diutus oleh hidup, pikiran bisa memfikirkan apa-apa diutus oleh hidup, hati bisa berbolak-balik diutus oleh hidup. Semuanya diutus oleh Allah. Tanpa Allah, tanpa hidup, semuanya takkan pernah berlaku bagi Muhammad Rasulullah. Inilah hakikat Muhammad Rasulullah itu. Semoga saya dan semoga sahabat-sahabatku semua di luar sana semoga bisa memahami paparan demi paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.